Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, telepon Aulia berdering di malam hujan deras. Suara di ujung sana adalah Nadia, gadis yang telah menjadi pusat dunia Aulia selama 2 tahun terakhir. Aku butuh bantuan lagi, Lia. Ayahku sakit parah, biaya rumah sakit membengkak, kata Nadia dengan suara gemetar. Aulia, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, menghela napas panjang. Ia tahu ini berarti harus mengirim uang lagi, Rp10.000 setiap bulan, jumlah yang tak kecil bagi gajinya yang pas-pasan. Tapi untuk Nadia, ia rela. Nadia, mahasiswi miskin dari desa kecil di Jawa Timur, telah mencuri hati Aulia sejak mereka bertemu di sebuah acara sukarelawan. Cinta mereka tumbuh diam-diam, di balik bayang-bayang masyarakat yang tak ramah terhadap hubungan sesama jenis. Aulia tak pernah ragu. Setiap transfer uang adalah bukti cintanya, meski Nadia selalu menolak bertemu keluarga Aulia. Aku malu, Lia. Keluargaku sederhana, tak seperti keluargamu yang mapan, begitu alasan Nadia selalu. Aulia percaya karena ia sendiri merasakan tekanan dari orang tuanya. Ibu Aulia, seorang ibu rumah tangga konservatif, sering bertanya kapan Aulia akan menikah. Kamu sudah 28, Lia. Jangan seperti tantemu yang hidup sendirian, katanya suatu hari. Aulia tersenyum getir, menyembunyikan rahasianya. Cintanya pada Nadia adalah pelarian dari ekspektasi itu, tapi juga sumber konflik batin. Apakah ini benar? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, hubungan seperti ini sering dianggap dosa. Aulia pernah membaca berita tentang persekusi terhadap komunitas LGBT, dan itu membuatnya takut. Tapi Nadia membuatnya merasa hidup. Malam itu, setelah mengirim uang, Aulia tidur gelisah. Mimpi buruk datang, Nadia pergi meninggalkannya, tertawa dengan pria lain. Bangun pagi, ia memutuskan untuk mengejutkan Nadia. Ia tahu alamat kos Nadia di kawasan Kemang, meski Nadia jarang menginginkannya datang. Hari ini ulang tahunmu, kan? Aku bawa kue, pesan Aulia. Tak ada balasan. Dengan hati berdebar, Aulia naik ojek menuju sana. Sampai di depan kos sederhana, ia melihat mobil mewah berhenti. Seorang sopir berpakaian rapi membuka pintu untuk Nadia, yang keluar dengan tas branded dan pakaian mahal. Aulia terpaku. Ini bukan Nadia yang ia kenal, Nadia yang katanya berjuang hidup dengan beasiswa. Nadia, panggil Aulia, suaranya parau. Nadia berbalik, wajahnya pucat. Lia. Kamu. Kenapa di sini? Penjelasan Nadia datang seperti badai. Aku bukan siapa-siapa yang kamu pikir, Lia. Keluargaku. Kami punya bisnis besar di Surabaya. Ayahku bukan petani miskin, dia pemilik pabrik tekstil terbesar di Jawa Timur. Aulia mundur selangkah, dunia seolah runtuh. 2 tahun ia bayar 10.000 sebulan, potong makan siang, tunda beli baju baru, demi bantu Nadia. Ternyata itu semua bohong. Kenapa kamu bohong? Kenapa minta uangku jika kamu kaya? Tanya Aulia, air mata mengalir. Nadia menangis juga. Karena aku takut kehilanganmu. Keluargaku tak akan terima hubungan kita. Mereka ingin aku menikah dengan anak mitra bisnis. Uang itu. Itu alasan agar aku bisa bertemu kamu tanpa dicurigai. Aulia merasa dikhianati. Cinta yang ia bangun atas dasar kejujuran, kini retak. Ia pulang dengan hati hancur, mempertanyakan segalanya. Apakah ini akhir? Atau awal dari perjuangan yang lebih besar? Hari-hari berikutnya, Aulia menghindari Nadia. Telepon dan pesan tak dibalas. Di sekolah, ia mengajar dengan pikiran melayang. Murid-muridnya, remaja yang polos, tak tahu guru mereka sedang berjuang dengan identitasnya.
Suatu sore, Ibu Aulia datang ke apartemen kecilnya. "Kamu kenapa, Lia? Kelihatan murung." Aulia hampir curhat, tapi urung. Bagaimana ia cerita tentang Nadia? Keluarga Aulia, Muslim taat, pasti akan marah. Malam itu, ia searching online tentang komunitas lesbian di Indonesia. Banyak cerita pilu, ditolak keluarga, diusir dari rumah. Aulia takut itu nasibnya. Tapi ia juga marah pada Nadia. Mengapa Nadia tak jujur dari awal? Apakah cinta mereka hanya sandiwara? Akhirnya, Nadia datang ke apartemen Aulia. "Makan aku, Lia. Aku tak tahan tanpa kamu." Mereka berpelukan, tapi Aulia dorong Nadia. "Kamu bohongi aku. Kamu pakai aku sebagai pelarian dari keluargamu yang kaya." Nadia jelaskan lebih lanjut. Keluarganya, dinasti bisnis yang kuat, punya koneksi politik. Ayah Nadia, Bapak Hadi, adalah tokoh berpengaruh. Mereka tahu aku suka perempuan sejak SMA. Mereka kirim aku ke terapi konversi, Lia. Itu neraka. Aulia terkejut. Terapi konversi. Di Indonesia, hal seperti itu masih ada, meski dilarang oleh beberapa organisasi. Nadia cerita bagaimana ia kabur ke Jakarta, pura-pura miskin untuk hidup bebas. "Uangmu aku pakai untuk bayar psikolog, bukan bohong." Aulia mulai paham, tapi luka masih dalam. "Kamu harus pilih, Nadia. Keluargamu atau aku." Konflik mulai memuncak. Aulia tuntut Nadia untuk terbuka pada keluarganya. "Jika cinta kita benar, kita hadapi bersama." Nadia ragu. "Mereka bisa potong aksesku ke segalanya. Aku bisa kehilangan warisan." Aulia marah. "Jadi kamu pilih uang daripada kita?" Pertengkaran hebat terjadi. Nadia pergi, meninggalkan Aulia sendirian. Malam itu, Aulia hubungi sahabatnya, Rina, satu-satunya yang tahu rahasianya. "Aku tak tahu harus bagaimana, Rin." Rina sarankan, "Beri waktu. Tapi jangan biarkan masyarakat hancurkan kalian." Aulia renungkan. Di Indonesia, undang-undang tak lindungi pasangan sesama jenis. Pernikahan gay ilegal, dan diskriminasi merajalela. Apakah layak bertarung? Beberapa minggu berlalu, Aulia coba lupakan Nadia. Ia fokus pada pekerjaan, bahkan ikut kelas malam untuk tingkatkan karir. Tapi bayang Nadia selalu muncul. Suatu hari, di sekolah, ia dengar murid-murid bicara tentang bullying terhadap siswa yang berbeda. Itu ingatkan Aulia pada masa remajanya ketika ia sadar suka perempuan. Ia pernah diolok sebagai tomboy, dan itu buat ia sembunyikan diri. Kini, dengan Nadia, ia ingin jadi lebih kuat. Tapi bagaimana? Nadia tak menyerah. Ia kirim bunga dan surat. "Aku rindu kamu, Lia. Mari kita bicara." Akhirnya, mereka bertemu di kai kecil di Tamrin. Nadia tampak lebih kurus, matanya sembab. "Ayahku tahu tentang kita," katanya tiba-tiba. Aulia kaget. "Bagaimana?" Nadia cerita, sopirnya lihat mereka bertengkar, laporkan ke ayah. Bapak Hadi marah besar. Dia bilang aku harus putus denganmu, atau dia usir aku dari rumah. Aulia rasakan campur aduk, marah, takut, tapi juga kasihan. "Kenapa kamu tak lawan?" Nadia jawab, "Karena aku takut sendirian. Keluargaku segalanya bagiku." Itu buat Aulia sadar, Nadia punya konflik batin lebih dalam. Sebagai pewaris dinasti, Nadia dibesarkan dengan ekspektasi tinggi, menikah, punya anak, lanjutkan bisnis. Pertemuan itu berakhir dengan janji. "Aku akan coba bicara dengan ayah," kata Nadia. Aulia ragu, tapi setuju. Pulang, Aulia cerita pada ibunya separuh. "Aku punya teman dekat, Bu.
Tapi keluarganya tak setuju. Ibu Aulia curiga. Teman dekat. Cowok atau cewek? Aulia diam, itu awal kecurigaan. Malamnya, Ibu Aulia searching ponsel Aulia saat ia tidur, temukan pesan dari Nadia. Pagi harinya, ledakan terjadi. Kamu suka cewek? Ini dosa, Lia. Apa kata tetangga? Aulia menangis. Bu, ini aku. Aku tak pilih ini. Ibu Aulia marah, hubungi ayah Aulia yang kerja di luar kota. Kita harus bawa dia ke Ustadz. Aulia merasa terpojok. Ia kabur ke rumah Rina. Mereka mau sembuhkan aku, Rin. Rina yang juga lesbian tapi sembunyikan, peluk Aulia. Kita lawan, Lia. Ada komunitas yang bisa bantu. Sementara itu, Nadia hadapi ayahnya. Di rumah mewah di Surabaya, Bapak Hadi duduk di kursi besar. Kamu pilih, putus dengan perempuan itu atau aku potong warisanmu. Nadia menangis. Ayah, aku cinta dia. Ini bukan pilihan. Bapak Hadi bangun. Di keluarga kita, tak ada tempat untuk itu. Kamu harus nikah dengan anak Pak Budi bulan depan. Nadia shock. Pernikahan paksa. Ia ingat masa kecil, ketika ayah paksa ia ikut les piano meski benci. Kini, paksa nikah. Nadia hubungi Aulia. Ayah mau kawinkan aku. Aulia panik. Jangan. Kabur saja. Tapi Nadia ragu. Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Mereka butuh aku untuk bisnis. Konflik etis muncul, apakah Nadia salah jika pilih keluarga? Aulia merasa Nadia egois. Kamu pilih uang daripada cinta. Mereka bertengkar lagi, ia telepon. Nadia putus asa, minum obat tidur berlebih. Pagi harinya ia bangun di rumah sakit. Sopir temukan ia pingsan. Bapak Hadi datang, marah tapi khawatir. Kenapa kamu begini, nak? Nadia bisik, karena aku tak bisa jadi yang ayah mau. Aulia dengar berita dari Nadia. Ia naik kereta ke Surabaya, tak peduli risiko. Sampai di rumah sakit, ia sembunyi sebagai teman. Melihat Nadia lemah, hati Aulia luluh. Aku di sini. Mereka bicara pelan. Nadia cerita tentang tekanan, sebagai anak tunggal, ia pewaris segalanya. Jika aku pergi, bisnis runtuh. Aulia paham, tapi tuntut keputusan. Kita bisa bangun hidup baru. Nadia setuju, tapi ragu. Pulang ke Jakarta, Aulia hadapi ibunya lagi. Bu, aku tak bisa ubah siapa aku. Ibu Aulia menangis. Aku takut kamu menderita. Itu awal dialog. Ayah Aulia pulang, ikut bicara. Kita dukung kamu, tapi diam-diam. Aulia lega, tapi tahu perjuangan panjang. Sementara, Nadia keluar rumah sakit. Ia konfrontasi ayah. Ayah, aku tak akan nikah dengan pria. Bapak Hadi marah. Kamu keluar dari rumah ini. Nadia ambil tas, pergi. Ia naik bus ke Jakarta, hubungi Aulia. Aku datang. Aulia jemput di terminal. Mereka peluk, tapi tahu ini bukan akhir bahagia. Nadia kini tak punya apa-apa, meski sebenarnya punya tabungan rahasia. Aku bohong lagi, tanya Nadia. Aulia geleng. Kali ini kita jujur. Hidup bersama di apartemen kecil Aulia jadi tantangan. Nadia, biasa hidup mewah, harus adaptasi. Ia cari kerja sebagai desainer grafis, meski ayahnya blokir kartu kredit. Ini harga kebebasan, kata Nadia. Aulia dukung, tapi tekanan datang dari luar. Teman sekolah Aulia mulai gosip. Kamu tinggal sama cewek. Apa hubungan kalian? Aulia diam, tapi dalam hati takut.
Di Indonesia, diskriminasi bisa berujung kekerasan. Mereka hati-hati tak pegang tangan di publik. Suatu hari, Bapak Hadi hubungi Nadia. "Pulanglah, nak. Bisnis butuh kamu." Nadia tolak. "Ayah harus terima aku apa adanya." Bapak Hadi marah, ancam, "Aku akan laporkan kalian ke polisi." Nadia takut. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang anti-spesifik, tapi bisa pakai pasal kesusilaan. Aulia tenangkan. "Kita kuat." Tapi malam itu mereka dapat ancaman anonim Yasms lesbi kotor, pergi dari Jakarta. Siapa pengirim? Mungkin orang suruhan ayah Nadia. Konflik memuncak ketika Ibu Aulia datang. Ia tahu Nadia tinggal di sana. "Ini siapa?" tanya ibu. "Aulia, perkenalkan, pacarku, Bu." Ibu Aulia shock, tapi coba paham. "Aku tak suka, tapi aku cinta kamu." Nadia cerita latar belakangnya. Ibu Aulia kaget. "Kamu anak orang kaya. Kenapa bohong?" Nadia jelaskan. Dialog itu buka mata Ibu Aulia tentang penderitaan Nadia. "Kalian harus hati-hati," saran ibu. Tapi masalah tak berhenti. Nadia dapat tawaran kerja dari kompetitor ayahnya. "Ini kesempatan," kata ia. Aulia ragu. "Jangan-jangan jebakan." Nadia ambil, tapi ternyata benar, itu jebakan ayah untuk tarik Nadia kembali. Di kantor baru, bos suruh Nadia sabotase bisnis ayah. Nadia tolak, dipecat. "Ayah, kenapa begini?" tanya Nadia. Ia telepon. "Bapak Hadi, agar kamu sadar, hidup tanpa aku susah." Nadia marah, putus hubungan. Aulia sementara hadapi masalah di sekolah. Kepala sekolah panggil. "Ada keluhan dari orang tua murid. Katanya kamu tak pantas jadi guru." Aulia tahu ini gosip tentang orientasinya. Ia bela diri. Itu urusan pribadi. Tapi ia dapat peringatan. Malamnya ia nangis di pelukan Nadia. "Apa kita salah?" Nadia jawab, "Tidak. Masyarakat yang salah. Mereka putuskan ikut komunitas rahasia di Jakarta. Di sana mereka dengar cerita serupa, penolakan kekerasan. Itu beri kekuatan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam." Rina, sahabat Aulia, ternyata iri. Ia suka Aulia sejak lama. Suatu hari, Rina hubungi Bapak Hadi, beri Ino alamat mereka. Untuk kebaikan Lia, alasannya. Bapak Hadi kirim orang untuk ambil Nadia. Malam itu pintu apartemen diketuk keras. "Buka. Ini polisi." Aulia panik. Nadia sembunyi. Ternyata bukan polisi, tapi preman suruhan ayah. Mereka paksa Nadia ikut. Aulia lawan, tapi dipukul. Nadia menangis. "Lepaskan aku." Aulia bangun di rumah sakit, memar. Nadia hilang. Ia hubungi polisi, tapi tak ada bukti. "Itu urusan keluarga," kata polisi. Aulia marah pada sistem. Ia cari Rina. "Kenapa kamu khianati aku?" Rina menangis. "Aku cinta kamu, Lia." Nadia tak pantas. Aulia putus pertemanan. Kini ia sendirian, harus selamatkan Nadia. Aulia tak menyerah. Ia searching koneksi Bapak Hadi. Ternyata dinastinya punya pengaruh di pemerintahan. Ia hubungi aktivis yang kenal dari komunitas. "Bantu aku," pinta Aulia. Aktivis bernama Sinta setuju. "Kita bisa publikasikan ini, tapi risiko tinggi." Aulia ragu. Publikasi berarti outing diri sendiri. Tapi untuk Nadia ia rela. Sementara Nadia dikurung di rumah Surabaya. Ayah suruh ia ikut terapi konversi lagi.
Ini untuk sembuhkan kamu, kata ayah. Nadia lawan. Ini bukan penyakit. Ia ingat masa lalu, di terapi, ia dipaksa nonton video, diberi obat. Itu trauma. Kini, ia rencana kabur. Ia hubungi Aulia diam-diam, ia ponsel cadangan. Aku di sini. Tolong aku. Aulia datang ke Surabaya dengan Sinta. Mereka rencana infiltrasi. Sinta punya koneksi di dalam rumah, pembantu yang simpati. Malam itu mereka masuk lewat belakang. Aulia temukan Nadia di kamar. Ayo pergi. Mereka kabur, tapi alarm berbunyi. Penjaga kejar. Di jalan, mobil ayah blokir. Bapak Hadi turun. Nadia pulang. Nadia hadapi ayah. Ayah, aku cinta Lia. Terima atau kehilangan aku selamanya. Bapak Hadi marah, tapi melihat tekad Nadia. Kamu akan menyesal. Mereka lolos kembali ke Jakarta. Tapi media mulai ramai. Sinta publikasikan cerita anonim. Pewaris dinasti diculik karena orientasi seksual. Judul berita. Bapak Hadi marah, tuntut Sinta. Aulia dan Nadia sembunyi. Tekanan masyarakat datang, komentar online penuh kebencian. Lesbi haram. Tapi ada juga dukungan, hidup bebas. Ibu Aulia datang bantu. Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan anak. Ayah Aulia ikut. Mereka dukung diam-diam, Nadia renungkan. Apa aku salah tinggalkan keluarga? Aulia jawab, kamu pilih bahagia. Tapi Nadia dapat telepon dari ibunya. Ayah sakit, nak. Pulanglah. Nadia ragu. Ini jebakan. Atau benar? Nadia pergi ke Surabaya sendirian. Di rumah sakit, ayahnya Inar. Makan ayah, nak. Ayah takut kehilangan kamu. Nadia menangis. Ayah harus terima aku. Bapak Hadi angguk lemah. Coba. Bawa dia ke sini. Nadia syok. Aulia datang bertemu ayah Nadia. Saya cinta anak bapak, kata Aulia. Bapak Hadi diam, tapi tak marah. Jaga dia baik-baik. Tapi pemulihan tak mudah. Bisnis terganggu karena skandal. Nadia harus ambil alih. Aku harus kembali, kata ia pada Aulia. Aulia takut. Jangan tinggalkan aku. Nadia janji kita bersama. Mereka pindah ke Surabaya, hidup hati-hati. Tapi masyarakat masih julid. Suatu hari, demo anti-LGBT di depan pabrik. Tutup bisnis homo. Nadia hadapi. Ini bisnis untuk semua. Konflik terakhir, Nadia ditawari pernikahan politik untuk selamatkan bisnis. Hanya normal, kata ayah. Nadia tolak. Aku pilih Lia. Ayah setuju, tapi dengan syarat, rahasiakan hubungan. Nadia marah. Tidak. Aku ingin hidup jujur. Akhirnya, Nadia putuskan keluar dari bisnis. Aku mulai dari nol dengan Lia. Ayah marah, tapi hormati. Kamu dewasa sekarang. Nadia dan Aulia buka usaha kecil di Jakarta, Khairama Health. Bisnis lambat, tapi mereka bahagia. Tapi luka masa lalu masih ada. Nadia kadang mimpi buruk tentang terapi. Aulia bantu dengan kasih sayang. Suatu hari, Rina datang minta maaf. Aku salah, Lia. Aulia makan, tapi tak percaya lagi. Hidup mereka jadi contoh, banyak pasangan hubungi mereka untuk saran. Bagaimana lawan keluarga, tanya satu. Nadia jawab, dengan cinta dan keberanian. Tapi tak semua indah. Ibu Nadia meninggal tiba-tiba. Di pemakaman, ayah Nadia bicara pada Aulia. Terima kasih jaga Nadia. Itu rekonsiliasi.
Nadia ambil sebagian warisan, tapi tak kembali ke dinasti. Ini untuk masa depan kita, katanya. Tahun berlalu, mereka lebih kuat. Aulia tulis buku anonim tentang pengalaman. Buku laris, buka diskusi tentang hak di Indonesia. Tapi ancaman masih ada, atwa ulama, demo. Mereka tetap bertahan. Di akhir, Nadia tanya Aulia, apa kita benar pilih ini? Aulia jawab, ya, meski bayar mahal. Apakah memilih cinta di atas segalanya selalu benar, atau kadang pengorbanan keluarga lebih mulia?